Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, jamaah zuhur Masjid Pusdani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat-nikmatnya, dibarengi mengucapkan tahmid alhamdulillah, karena dengan nikmat-nikmat Allah itulah kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita mohon kepada Allah. Nikmat yang sering kita lupakan itu di antaranya nikmat sehat, yang kalau kita sudah sakit barulah kita akan mengingat nikmat sehat itu. Nah, jadi sebelum lupa maka seringlah kita untuk selalu mengingat nikmat Allah itu. Yang paling besar terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai saat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah, baik lahir maupun batin, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, terutama di bulan suci Ramadan ini, yaitu berpuasa. Kemudian salawat dan salam juga mari kita selalu sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, agar kita senantiasa mengingat apa yang menjadi ajaran atau ketetapan di dalam sunnah-sunnahnya, yang sunnah-sunnah itu tentu juga sebagai rujukan, sebagai pedoman di dalam kita berakhlak, baik berakhlak terhadap Allah sebagai seorang hamba, berakhlak kepada sesama, maupun juga berakhlak terhadap lingkungan alam sekitar. Kaum muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan ini, atau yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, menurut saya ada satu hadis yang perlu kita cermati dan bahkan harus dikaji lebih dalam, karena ungkapan ini sangat menentukan nasib sebuah kaum. Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab atau bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharina. Rawahul Muslim. Hadis ini disanadkan kepada Ibnu Umar. Jadi kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an atau bihadzal kitab, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum atau satu kaum, wa yad'u bihi akharina, dan merendahkan pula dengan Quran ini kaum yang lain. Jadi ada bangsa-bangsa, ada komunitas, ada kaum yang oleh Allah ditinggikan derajatnya, dan ada kaum atau bangsa, suku, komunitas, bahkan negara yang direndahkan juga oleh Allah. Akibatnya adalah karena Al-Quran juga. Nah, lalu kaum yang mana, bangsa yang mana, kelompok mana yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan kelompok mana yang justru sebaliknya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadirin rahimakumullah, tentu
yang ditinggikan derajatnya, yang diselamatkan oleh Allah itu adalah kaum yang tentunya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, sebagai acuan, sebagai pertimbangan-pertimbangan di dalam menjalani kehidupan ini. Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini di dalamnya selalu ada masalah-masalah. Jadi sangat dinamis. Dan dalam hidup itu tarikannya ada dua. Tarikannya hanya ada dua. Satu, pergerakannya itu tarikannya adalah ke arah yang positif, yang benar, yang hak. Dan yang kedua sebaliknya, ke arah yang negatif. Ya. Di satu sisi adalah bahwa kita berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan, kesalehan-kesalehan, tapi di sisi lain juga sifat kita, watak kita ini adalah makhluk yang memang mudah diganggu, mudah digoda, yang mudah dialihkan perhatiannya. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kalau begitu manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya tidak stabil, karena ada dua tarikan tadi. Dan kalau kita jujur, tarikan yang lebih kuat itu ternyata adalah tarikan kepada kemaksiatan, tarikan kepada hawa nafsu kita, ya. Tarikan karena watak-watak alamiah kita. Sampai kata Nabi, kalau misalnya seseorang itu mendapatkan dua lembah emas, itu pasti minta yang ketiganya. Itu menandakan bahwa ya, nafsu kita, hawa nafsu kita ini memang watak alamiahnya adalah ada sifat rakus di situ, ada sifat tidak puas di situ. Oleh karenanya, kenapa ada aturan? Ya, kenapa harus dikendalikan oleh hukum? Ya karena kalau tidak, manusia bisa berbuat semaunya. Kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu yang selalu ada di dalam otak kita, yang kita inginkan. Padahal Allah itu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Allah tahu sebetulnya kebutuhan untuk kita. Tapi yang kita minta banyaknya adalah keinginan-keinginan kita. Nah, kaum muslimin, jadi disitulah pentingnya petunjuk. Ya. Dan Quran serta sunnah Nabi itu adalah petunjuk yang ajeg, yang insya Allah membuat manusia itu benar-benar nanti bisa terarahkan, gitu ya. Jadi kita ini makhluk yang tidak stabil sebetulnya. Tarikannya adalah selalu dua hal itu, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada sifat-sifat takwa, ada sifat-sifat fujur, keburukan, kejelekan. Dan inilah yang oleh Nabi diungkapkan bahwa ya kesalahan-kesalahan itu memang tidak langsung jadi, tapi tergantung pada lingkungannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini tidak dalam posisi adalah, tetapi dalam posisi semoga saja. Dan tidak dalam posisi pasti, tapi insya Allah. Segala sesuatunya tidak ada yang pasti, tapi semuanya insya Allah. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita makan sore hari, ya. Kejadian apa, peristiwa apa yang akan kita alami, ya. Mungkin bukan minggu, tapi juga bisa jadi 1 jam, 2 jam ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya adalah ketidakpastian. Makanya di situ berarti kita hidup itu dalam proses kita selalu mengikatkan diri kita ini pada sesuatu yang ajeg, yang kokoh, yang kuat, yaitu kepada Allah. Karena hidup kita ini banyak berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti, apalagi di zaman sekarang. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jadi untuk sampai pada keselamatan, dan oleh karenanya Allah akan meninggikan derajat satu kaum itu adalah ketika kaum tersebut benar-benar berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran itu sudah ditetapkan di dalam ayat-ayatnya yang kita baca bahwa Al-Quran itu adalah hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk. Hudan itu informasi tentang kebenaran, tapi caranya bagaimana itu belum dijelaskan. Barulah ada ungkapan wa bayyinatin minal huda. Jadi seperti manual book, Pak Bu. Ya. Quran itu seperti manual book,
pedoman. Bahkan Al-Quran itu seperti kalau zaman sekarang itu kayak Play Store, apapun ada. Ya. Bahkan Al-Quran itu menunjukkan petunjuk untuk hal-hal yang kecil saja, yang sepele, yang detail aja itu ada. Jadi dari mulai yang mungkin dianggap sepele oleh kita sampai pada informasi-informasi yang besar, yang hebat, yang menentukan, itu ada semua. Itu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tidak mengatur hal-hal yang besar? Orang yang kecil saja mau masuk toilet itu diatur dalam Islam. Bacaannya apa, kalau mandi caranya bagaimana, kalau bersuci itu seperti apa di toilet, bagaimana agar pakaian kita tidak terkena najis. Itu toilet, Pak. Jadi dari mulai kakus istilahnya ya, sampai soal-soal politikus itu Islam mengatur. Karena tidak mungkin Quran sebagai pandemi tidak mengatur kehidupan kita. Bersin saja ada tata caranya, aturannya. Jadi SOP-nya, ya, tata tertibnya, kaidahnya itu Al-Quran yang kemudian nanti juga dikuatkan ya, atau diperjelas dengan hadis-hadis Nabi. Itu adalah pedoman semuanya ya. Ada 4 bidang yang selalu bersinggungan, saling mempengaruhi, berjalan berkelindan ya, dalam kehidupan manusia, yaitu ekonomi, sosial, politik ya, dan hukum. 4 bidang ini selalu ya, bersinggungan. Islam tidak mempersoalkan bagaimana ya, apa jenis pekerjaannya, misalnya dalam ekonomi itu ya, seperti apa pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Yang penting itu adalah prinsip-prinsip dasar ekonominya yang harus ada dalam kehidupan itu. Apa prinsip ekonomi Islam itu? Yaitu halalan thayyiban. Itu saja. Setelah itu diuraikan lagi, tidak ada ya, goror, penipuan, tidak ada riba. Jadi no riba, no goror, no doror, tidak ada yang berbahaya, dan no maisir, tidak ada yang bentuknya itu seperti perjudian. Apapun pekerjaannya ya, itu yang paling penting adalah prinsip-prinsip dasar itu diterima dan diamalkan. Maka insya Allah kalau bisnisnya, kalau bekerjaannya itu halalan thayyiban, dari mulai produksinya, dari mulai mendistribusikannya, dari mulai bertransaksinya ya, dari pola konsumsinya atau penggunaannya sampai pada bentuk investasinya, yang penting halalan thayyiban. Di situ tidak ada riba, tidak ada penipuan ya, tidak ada sesuatu yang berbahaya atau berpotensi membahayakan orang lain, merugikan orang lain, merusak orang lain ya, maka berarti ekonomi itu didapat dengan cara yang benar, legal gitu ya, dan baik, halalan thayyiban. Lalu hukum itu prinsip dasarnya adalah adil. Kalau keadilannya sudah tidak ada, pasti runtuhlah ya, kepercayaan orang. Kemudian sosial itu aturannya bagaimana? Islam juga sudah memberikan arahannya. Prinsip-prinsip sosial itu supaya seimbang, supaya baik, ada kesalehan di dalam sebuah masyarakat itu adalah ada amar ma'ruf nahi munkar, ada yang mengajak pada kebaikan, dan ada pihak-pihak yang juga berusaha untuk mencegah kemungkaran. Karena kalau yang banyaknya mengajak kebaikan tanpa ada yang mencegah kemungkaran, nggak bakalan seimbang, pasti timpang. Begitu. Kemudian prinsip ta'awun, saling membantu ya. Nah itu diantaranya ada di situ atasamuh, toleransi dalam hidup bersama. Jadi ya, selain hidup itu pintar di sekolah, juga harus pintar hidup bersama. Nah jadi Islam itu mengatur ya, itu sosial. Jadi hukum, sosial, politik, intinya adalah bahwa dalam soal kekuasaan, kewenangan, jangan sampai
ya, berlaku zalim, itu saja. Jadi semuanya itu diatur, Pak, dalam Islam. Nah, kalau kita ya menerima, sadar dan mau mengamalkan prinsip-prinsip dasar itu sebagai panduan, maka insyaallah innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman. Allah akan mengangkat derajat satu kaum itu. Tapi sebaliknya, ya, jika kita menolak, jika kita mengabaikan, jika kita berkhianat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran terkait dengan soal haram dan halal, boleh tidak boleh, baik atau buruk, diabaikan, maka wa yad'u bihi akharina, Allah akan merendahkan satu kaum atau satu bangsa itu. Kalau menurut para ahli, stabilnya sebuah negara itu ada dalam 3 pilar katanya. 1 politik, 2 ekonomi, yang ketiganya moral. Nah, mana saja dari 3 ini yang hancur lebih dulu atau yang menyimpang lebih dulu, itu akan merembet menjadi kehancuran bagi sebuah bangsa, ya, satu komunitas, satu kaum. Itu sangat bergantung kepada mau atau tidak, konsisten atau tidak, ya, itu siap atau tidak untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita harus pandai memilah mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Karena kita ini sedang diuji dengan 2 hal saja, dengan kalimat, yaitu perintah dan larangan, gitu, Pak. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan 1 kalimat, ya. Itu kalimatnya apa? Perintah dan larangan. Nabi Adam juga sama, diuji oleh Allah dengan kalimat. Apa kalimat itu? Perintah dan larangan. Jadi isi Al-Quran itu secara singkat dan sederhananya sebetulnya ada di 2 hal tersebut, yaitu perintah dan larangan, gitu. Nah, terus untuk apa dan kenapa ada perintah dan larangan? Kembali lagi bahwa fungsi dari aturan syariat yang ada dalam Islam itu adalah, ya, karena Islam ingin menjaga akal manusia, hifzul aqli, menjaga akalnya. Kenapa sih nggak boleh minum khamr? Ya, karena 1 sendok khamr itu, 1 sendok alkohol itu, menurut para ahli, ya, itu dapat merusak 500 sel saraf otak manusia. 1 sendok alkohol. Apalagi kalau diminumnya 1 botol. Udah gitu orang Indonesia mah nggak paham, ya. Udah minum alkohol dicampur dengan obat nyamuk, dioplos, ya. Ya, kalau begitu memang sudah pasti takdirnya pasti mati. Karena itu berarti sama dengan bunuh diri, Pak. Jadi kenapa ada larangan-larangan itu? Ya karena untuk menjaga akal, 1 hifzul aqli. Kemudian hifzul jismi, ya, menjaga badannya, tubuhnya. Hifzul nafsi, menjaga jiwanya, psikologinya. Jadi apa yang halal yang haram itu kaitan untuk menjaga hal tersebut. Lalu menjaga hartanya, hifzul mal. Kenapa tidak boleh ada goror, penipuan, tidak boleh ada riba, ya, tidak boleh ada maisir. Pencapaian ekonomi itu harus benar-benar halal thayyiban. Ya karena untuk menjaga hartanya, hifzul mal, gitu ya. Jadi ini semua sudah di dalam pertimbangan-pertimbangan Al-Quran. Kenapa harus, ya, kenapa tidak boleh? Itu panduan. Menjaga akal, menjaga tubuhnya, menjaga psikologinya, menjaga hartanya, dan menjaga juga keturunannya. Itu sebabnya kenapa tidak boleh misalnya kumpul kebo, yaitu untuk menjaga keturunannya, biar benar, biar baik. Dan sekarang para ulama menambahkan satu lagi, ya, hifzul bi'ah, untuk menjaga lingkungan. Ya, karena semua apa yang Allah perintahkan itu dalam Al-Quran dan yang dilarangnya, juga apa yang disebutkan Nabi untuk memperjelas tentang larangan dan perintah itu juga kaitan dalam upaya kita menjaga hifzul bi'ah, menjaga lingkungan, ya, semuanya.
Kenapa di dalam haji misalnya ada, kalau pada saat kita berikhram itu nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh memotong cabut tanaman. Itu juga sudah kaitan dengan menjaga lingkungan. Jadi sudah hebat sekali ya, Islam itu. Di haji itu ada prinsip-prinsip untuk bagaimana kita menjaga lingkungan. Bukan hanya sekedar talbiyah saja, ya, bukan sekedar tawaf saja atau sa'i saja, tapi ada yang lain. Itu hebatnya Islam. Nah, jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi kalau kita kembali kepada hadis tersebut, ya, ini tentu sebenarnya satu hal yang kita bisa khawatir ya dengan hadis Nabi ini. Karena tadi innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat, meninggikan ya, memberikan kehormatan pada satu kaum, satu bangsa dengan Al-Quran. Dan sebaliknya, dengan Quran itu pula Allah bisa menjatuhkan dan meruntuhkan martabat sebuah bangsa. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Allah, ya, diberikan semangat, i'tikad, azam yang kuat ya, untuk lebih konsisten. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan juga contoh-contoh dari Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua yang hadir, dan dengannya mudah-mudahan Allah ridho ya, dan memberikan bimbingan yang sempurna kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.